Salam satu nusa satu bangsa, damailah negeriku, jayalah bangsaku. Indonesia tanah air beta, Maluku tanah pusaka. Dari timur Indonesia kota Ambon kami mengabarkan. Saat ini kami berada di Taman Makam Pahlawan yang berada di kota Ambon, yang letaknya di Kapaha. Di sini tampak makam dari para pejuang, para pahlawan, yang karena cinta akan negeri, cinta akan bangsa, tidak tega melihat pelbagai penindasan, pelbagai eksploitasi yang merusak keluhuran martabat manusia, maka mereka bangkit melawan, walaupun nyawa mereka harus gugur di medan perjuangan. Jiwa dan semangat patriotisme mereka pantas untuk dihormati, dikenang, diteladani, dan didoakan. Brigadir Jenderal Anumerta Ignatius Slamet Riyadi adalah pahlawan nasional yang gugur di kota Ambon. Jenazahnya dimakamkan di Ambon dan saat ini kami berada di depan makam yang diperuntukkan baginya. Slamet Riyadi lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 26 Juli tahun 1927. Ayahnya Raden Ngabahi Prawiro Pralebdo, seorang perwira pada tentara Kasunan, dan ibunya Sotati, seorang penjual buah. Slamet Riyadi mengenyam pendidikan HIS tahun 1940 dan Mulo. Setelah Jepang menduduki Indonesia tahun 1942, Ignatius Slamet Riyadi melanjutkan pendidikannya di Jakarta, yaitu masuk Akademi Pelayaran di bawah asuhan Jepang hingga meraih ijazah navigasi dengan tingkat kelulusan terbaik. Ignatius Slamet Riyadi diperkenankan untuk menjadi navigator kapal kayu yang mengarungi antar pulau di Nusantara. Melihat pelbagai penderitaan yang timbul dari kaum penjajah, bersama rekan-rekan pelajarnya, mereka membawa lari kapal milik Jepang, sehingga harus menjadi incaran polisi militer Jepang ketika itu. Saat Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Belanda ingin kembali menguasai wilayah Indonesia. Hal ini tidak diterima oleh rakyat Indonesia, maka terjadilah perlawanan. Ignatius Slamet Riyadi kembali dan memimpin tentara Indonesia di Surakarta untuk menghadapi agresi militer Belanda yang pertama yang terjadi tahun 1947 dan agresi Belanda yang kedua tahun 1949. Slamet Riyadi melakukan perlawanan terhadap Belanda, dimulai dengan mengkompanyekan perang gerilya. Keberhasilan Slamet Riyadi dalam pelbagai pertempuran di agresi militer Belanda yang ke-1 membuatnya di tahun 1948 dipercayakan untuk mengomandai 4 batalion tentara dan 1 batalion tentara pelajar di wilayah Jawa Tengah menjelang agresi militer Belanda yang kedua dengan sasaran Yogyakarta sebagai ibu kota negara ketika itu. Dan pada tanggal 10 Juli tahun 1950, Slamet Riyadi dikirim ke Maluku karena gejolak Republik Maluku Selatan. Dalam upaya penuntasan itulah Ignatius Slamet Riyadi gugur setelah ditembak oleh musuh di depan benteng Victoria, kota Ambon. Ignatius Slamet Riyadi wafat di usia yang paling muda, yaitu usia 23 tahun. Saat dalam tugas ini, Slamet Riyadi mengungkapkan niatnya untuk membentuk pasukan khusus yang tangguh, seperti pasukan baret hijau Belanda yang saat itu mereka hadapi. Keinginan ini oleh Slamet Riyadi belum terlaksana karena ia lebih dahulu wafat. Namun niatnya ini diwujudkan oleh rekannya, Kolonel Alexander Ever Kawilarang,
dengan membentuk Kesatuan Komando yang saat ini kita kenal dengan Kopassus. Ignatius diberi gelar pahlawan nasional pada tanggal 9 November tahun 2007. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbentuk bukan karena kesamaan suku, bukan karena kesamaan ras atau etnik. Bangsa Indonesia justru dibangun di atas kepelbagaian perbedaan. Kita menjadi satu bangsa karena pengalaman senasib sepenanggungan. Rasa kebangsaan yang menjadi pengikat inilah yang harus terus dipupuk, digalakan untuk setiap anak bangsa pada setiap generasi. Rasa kebangsaan itu menjadi mungkin ketika setiap anak bangsa memandang bangsanya sebagai bahagian dari dirinya. Suka duka, kecemasan dan harapan bangsa Indonesia juga menjadi bahagian dari dirinya. Rasa kebangsaan ini timbul bila Indonesia ini menjadi rumah bersama yang aman, damai, berkeadilan sosial, hak asasi manusia dihormati dan dihargai dalam konteks negara Republik Indonesia. Kita bersama-sama untuk saling membesarkan, saling memerdekakan dari pelbagai ketertinggalan, pelbagai keterbelakangan, dan pelbagai ketimpangan sosial yang kita hadapi. Salam dari Timur Indonesia, Kota Ambon.